Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang modul praktikum akuntansi terpadu tentang pengaplikasian zahir pada UMKM House of Belvadonna. Di sini perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Naswa Violeta Bilgis dengan NPM akhir 117, kemudian ada Vanessa Deva Masita dengan NPM akhir 120, kemudian ada Eltisa Zulianti dengan NPM akhir 170, kemudian ada Azza Firdausi Hawa dengan NPM akhir 230. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Di sini ada profil bisnis mitra. Jadi House of Belvadonna itu merupakan usaha jasa permak dan jahit pakaian yang berdiri sejak tahun 2008 dan berlokasi di Jalan Raya Tegal Gondo 1111, Kecamatan Karangploso, Malang, dan dikelola oleh Bu Wardani yang memiliki keterkaitan dalam memperbaiki pakaian untuk digunakan kembali. Lalu, di sini ada struktur pengelolaan usaha. Scroll. Yang dijalankan secara mandiri oleh pemilik usaha dan aktivitas operasional mulai dari pemeriksaan pakaian, proses konsultasi dengan pelanggan, penjahitan hingga penyerahan hasil dikerjakan langsung oleh si pemilik sendiri. Next. Nah, di sini ada beberapa peralatan usaha. Di sini ada apa alat utama untuk pengerjaan permak dan penyesuaian pakaian. Selain itu, peralatan pendukungnya ada gunting kain, meteran, jarum tangan, jarum mesin, penggaris, benang, berbagai warna, serta perlengkapan kecil lainnya yang digunakan untuk memastikan penjahitan. Lalu di sini ada daftar pelanggan atau langganan. Jadi di sini ada individu usaha yang juga melayani instansi seperti sekolah atau organisasi yang memerlukan pengerjaan seragam dalam jumlah yang lebih besar. Lalu ada pelanggan dan pola pendapatan. Jadi di sini dipengaruhi oleh jumlah pemesanan harian dan pengerjaan permak sederhana seperti memendekkan celana, memperkaya jahitan kecil, dan atau merapikan bagian tertentu. Next. Nah, lalu ada persediaan. Nah, persediaan ini digunakan dalam usaha meliputi berbagai perlengkapan jahit seperti benang dengan berbagai warna seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next. Selanjutnya ada dokumentasi produk usaha seperti pada gambar. Nah, lalu di sini eh, ada hasil wawancara bersama owner pemilik House of Belvadonna yang dilakukan secara daring melalui video call. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu ada transaksi keuangan mitra. Nah, berikut ini adalah rincian transaksi yang terjadi di House of Belvadonna selama bulan Agustus. Yaitu pada tanggal itu ada pendapatan jasa permak sebesar 30.000. Kemudian di tanggal 1 ada pendapatan sebesar 25.000. Pada tanggal 5 juga ada pendapatan sebesar 10.000. Kemudian di tanggal 8 eh, ada pembayaran listrik bulanan sebesar 7.000. Kemudian di tanggal 8 juga ada melakukan pembayaran servis tahunan sebesar 175.000. Kemudian pada tanggal 10 Agustus, usaha mengeluarkan biaya untuk pembelian benang, jarum, dan minyak sebesar 55.000. Kemudian di tanggal 10 Agustus juga ada menerima pendapatan sebesar 30.000. Di tanggal 12, usaha menerima pendapatan sebesar 17.000. Kemudian di tanggal 16, terdapat pendapatan sebesar 27.000. Di tanggal 18 juga pendapatan sebesar 20.000. Di tanggal 19 juga memperoleh pendapatan sebesar 38.000. Kemudian di tanggal 20 Agustus juga menerima pendapatan sebesar 19.000. Di tanggal 22 Agustus juga menerima pendapatan sebesar 20.000. Kemudian pada tanggal 25 Agustus menerima pendapatan lagi sebesar 25.000.
Di tanggal 28 menerima pendapatan sebesar 40.000, di tanggal 29 juga di tanggal 29 mengeluarkan biaya untuk pembelian kancing sebesar 15.000 untuk kebutuhan operasional. Kemudian di tanggal 30 usaha menerima pendapatan sebesar 20.000. Nah, ini ada jurnal umum transaksi usaha mitra. Di tanggal 1 terdapat pendapatan jasa permak, jurnalnya yaitu kas pada pendapatan sebesar 30.000. Kemudian untuk pendapatan jurnalnya masih sama yaitu kas pada pendapatan. Kemudian di tanggal 8 Agustus terdapat pembayaran listrik bulanan, jurnalnya yaitu beban listrik pada kas sebesar 79.000. Kemudian di tanggal 8 Agustus juga ada pembayaran servis tahunan, jurnalnya yaitu beban servis pada kas sebesar 175.000. Kemudian di tanggal 10 Agustus terdapat pembelian benang, jarum, dan minyak mesin, jurnalnya yaitu perlengkapan usaha pada kas sebesar 55.000. Kemudian untuk pendapatan masih sama yaitu kas pada pendapatan jasa. Kemudian di tanggal 29 Agustus terdapat pembelian kancing, jurnalnya yaitu perlengkapan usaha pada kas sebesar 15.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada pengaplikasian Zahir pada UMKM. Nah, langkah pertamanya yaitu buka aplikasi Zahir hingga muncul tampilan seperti di bawah, kemudian pilih data baru untuk memulai melakukan pencatatan pada UMKM. Kemudian kedua, itu isi bagian informasi perusahaan yang ingin dicatat dan klik lanjutkan. Kemudian, next. Kemudian pilih periode akuntansinya. Nah, di sini kan pada bulan Agustus. Nah, habis itu klik lanjutkan. Setelah itu masuk ke departemen dan kode akun. Ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh Zahir. Kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya itu adalah pastikan data itu sudah benar dan jika sudah itu klik proses untuk melanjutkan. Setelah itu pilih jenis usahanya karena di sini ada House of Belvadonna itu adalah UMKM yang bidangnya itu dijahit, maka akhirnya bidang usahanya itu jasa umum dan klik lanjutkan, kemudian lanjutkan proses, pilih iya. Selanjutnya atur mata uang fungsionalnya, ini yaitu IDR atau yang menandakan mata uangnya itu rupiah, kemudian klik lanjutkan. Setelah itu atur mata uang asingnya, jadi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Zahir, kemudian klik lanjutkan dan tekan selesai. Nah, langkah selanjutnya itu adalah pilih kas dan bank, kemudian pilih kas masuk untuk mencatat transaksi kas masuk, lalu klik tanda plus untuk menambah transaksi. Selanjutnya, itu kan ada akun kas, yaitu kita masukkan pada kas itu nanti. Next. Selanjutnya, klik dari tadi itu kemudian tambahkan data customer pada bulan Agustus dan habis itu klik rekam. Setelah itu jika sudah atur tanggal transaksinya. Misalnya di tanggal 1 Agustus 2025. Next. Selanjutnya itu pilih akun pada pendapatan jasa #1. Nah, ini tuh kita edit menjadi pendapatan jasa aja dan klik rekam dan tekan OK. Langkah selanjutnya itu isi nominalnya berapa sebesar 30 dan klik rekam untuk mencatat transaksinya. Nah, lakukan seperti cara sebelumnya hingga transaksi bulan Agustus itu berakhir. Jadi kita bisa lihat di bawah ini ada transaksi kas masuk dari bulan Agustus. Kalau sudah semua tercatat, klik tutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara mencatat kas keluar. Yang pertama kita bisa memilih kas dan bank, lalu kita klik yang kas keluar. Kemudian untuk mencatat transaksi kas keluar, kita klik tanda plus, lalu kita masukkan pada kas untuk mencatat transaksinya. Untuk dari kita tambahkan data penerimanya, lalu jika sudah kita klik rekam. Untuk mengatur transaksi, pengeluaran pertama yaitu pada tanggal 8, kita masukkan untuk di tanggal 8 Agustus. Untuk memasukkan transaksi beban listrik, kita memilih akun beban listrik, lalu klik OK. Lalu mengisi nominal yaitu sebesar 79.000 dan klik rekam. Untuk mencatat transaksi servis tahunan, lakukan seperti cara sebelumnya, yaitu pilih kas dan masukkan nama penerima serta tanggal, pilih akun beban lain dan masukkan nominal transaksi senilai 175.000. Lalu untuk mencatat transaksi pembelian benang, jarum, dan lain-lain, kita melakukan step yang sama, namun nominalnya sebesar 55.000. Untuk mencatat transaksi pembelian benang, jarum, dan lain-lain, kita masukkan lagi nominalnya 15.000. Lalu yang terakhir yaitu kita bisa lihat hasil transaksi dari kas keluarnya yang sudah kita masukkan tadi, lalu kita klik tutup. Baik, selanjutnya itu ada laporan keuangan House of Belvadonna. Di sini ada laporan laba rugi, bisa dilihat di sini. Next. Ini ada neraca saldonya. Next. Ini ada laporan arus kasnya. Ini kita mengalami House of Belvadonna ini mengalami kerugian sebesar 3.000 karena banyak pengeluaran yang terjadi. Next. Kesimpulannya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya berdasarkan seluruh transaksi selama bulan Agustus, itu total pendapatan jasa yang diterima UMKM House of Belvadonna adalah sebesar 311.000 dan di sisi lain total pengeluarannya untuk listrik, servis tahunan serta pembelian perlengkapan itu berjumlah 324.000. Dengan demikian pada bulan Agustus usaha mengalami defisit kas sebesar 13.000 yang berarti kas akhir bulan Agustus bernilai minus 13.000. Dan jika dilihat dari laba rugi operasional, usaha juga mencatat rugi sebesar 13.000 karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Dan hasil ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi pendapatan itu cukup banyak, pengeluaran bulanan yang cukup besar, terutama servis tahunan itu membuat arus kas bulan tersebut menjadi negatif. Untuk sarannya, agar kondisi keuangan House of Belvadonna lebih sehat, ke depannya ada beberapa saran. Yang pertama, mengatur anggaran bulanan dan mencadangkan dana untuk biaya besar. Yang kedua, menerapkan pencatatan keuangan digital secara konsisten. Yang ketiga, meninjau kembali harga jasa permak. Yang keempat, mengontrol biaya operasionalnya. Dan yang kelima, membuat laporan keuangan bulanan sederhana. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.